Hukum Pygmalion, hukum berpikir positif. Pygmalion adalah seorang pemuda yang berbakat seni memahat. Ia sungguh piawai dalam memahat patung. Karya ukiran tangannya sungguh bagus. Tetapi bukan kecakapannya itu menjadikan ia dikenal dan disenangi teman maupun tetangganya. Pygmalion dikenal sebagai orang yang suka berpikir positif dan memandang segala sesuatu dari sudut yang baik. Apabila lapangan di tengah kota becek, orang-orang mengomel, tetapi tidak dengan Pygmalion. Dia berkata, "Untunglah lapangan yang lain tidak sebecek ini." Ketika ada seorang pembeli patung ngotot menawar-nawar harga, kawan-kawan Pygmalion berbisik, "Kikir sekali orang itu." Tetapi Pygmalion berkata, "Mungkin orang itu perlu mengeluarkan uang untuk urusan lain yang lebih perlu." Ketika anak-anak mencuri apel di kebunnya, Pygmalion tidak mengumpat. Ia malah merasa iba. Kasihan anak-anak itu kurang mendapat pendidikan dan makanan cukup di rumahnya. Itulah pola pandang Pygmalion. Ia tidak melihat suatu keadaan dari segi buruk, melainkan justru dari segi baik. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain. Sebaliknya, ia mencoba membayangkan hal-hal baik di balik perbuatan buruk orang lain. Pada suatu hari, Pygmalion mengukir sebuah patung wanita dari kayu yang sangat halus. Patung itu berukuran manusia sungguhan. Ketika sudah rampung, patung itu tampak seperti manusia betul. Wajah patung tersenyum manis menawan, tubuhnya elok menarik. Kawan-kawan Pygmalion berkata, "Ah, sebagus-bagusnya patung, itu tetap hanyalah patung. Dia bukanlah istrimu." Tetapi Pygmalion memperlakukan patung itu sebagai manusia betul. Berkali-kali patung itu ditatapnya dan dielusnya. Para dewa yang berada di Gunung Olympus memperhatikan dan menghargai sikap Pygmalion. Lalu mereka memutuskan memberikan anugerah kepada Pygmalion, yaitu mengubah patung itu menjadi manusia betul. Begitulah Pygmalion hidup berbahagia dengan istrinya itu, yang konon merupakan wanita tercantik di seluruh negeri Yunani. Nama Pygmalion dikenal hingga kini untuk menggambarkan dampak pola berpikir yang positif. Kalau kita berpikir positif tentang sesuatu keadaan atau seseorang, seringkali hasilnya betul-betul menjadi positif. Misalnya, jika kita bersikap ramah terhadap seseorang, maka orang itu pun akan menjadi ramah terhadap kita. Jika kita memperlakukan anak kita sebagai anak yang cerdas, akhirnya dia betul-betul menjadi anak yang cerdas. Jika kita yakin bahwa upaya kita akan berhasil, besar sekali kemungkinan upaya dapat merupakan separuh keberhasilan. Dampak pola berpikir positif itu disebut dampak Pygmalion. Pikiran kita memang seringkali mempunyai dampak fulfilling prophecy atau ramalan tergenapi, baik positif maupun negatif. Kalau kita menganggap tetangga kita judes sehingga kita tidak mau bergaul dengan dia, maka akhirnya dia betul-betul menjadi judes. Pola pikir Pygmalion adalah berpikir, menduga, dan berharap hanya yang baik tentang suatu keadaan atau seseorang. Bayangkan bagaimana besar dampaknya bila kita berpikir positif seperti itu. Kita tidak akan berprasangka buruk tentang orang lain. Kita tidak mengunjingkan desas-desus yang jelek tentang orang lain. Kita tidak menduga yang jahat-jahat tentang orang lain. Warna hidup memang tergantung dari warna kacamata yang kita pakai. Kalau kita memakai kacamata kelabu, segala sesuatu akan tampak kelabu. Hidup menjadi kelabu dan suram. Tetapi kalau kita memakai kacamata yang terang, segala sesuatu akan tampak cerah. Kacamata yang berprasangka atau benci akan menjadikan kita hidup penuh rasa curiga dan dendam. Tetapi kacamata yang damai akan menjadikan hidup kita damai. Hidup kita akan menjadi lebih baik jika kita memandangnya dari segi yang baik. Berpikir baik tentang diri sendiri, berpikir baik tentang orang lain, berpikir baik tentang keadaan, berpikir baik tentang Tuhan. Dampak berpikir baik seperti itu akan kita rasakan. Keluarga menjadi hangat,
kawan menjadi bisa dipercaya, tetangga menjadi akrab, pekerjaan menjadi menyenangkan, dunia menjadi ramah, hidup menjadi indah, seperti Pygmalion. Begitulah